Sambil mengusung keranda, ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu siang. Aksi ini untuk mendukung gugatan, baik secara perdata maupun pidana, terhadap pihak yang menggelar uji kompetensi apoteker Indonesia. Selama uji kompetensi berlangsung, calon apoteker diduga dipungut biaya antara Rp600.000 hingga Rp1.000.000 per orang. Segera memproses laporan. Video rombongan wisatawan yang diduga tengah menjadi korban pungutan liar oleh salah satu warga viral di media sosial. Nggak ada. Ada tiketnya nggak? Nggak kelihatan. Peristiwa berlangsung saat rombongan menuju objek wisata Curug Ciburial, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu uang apa, Bang? Bang, itu uang apa? Uang kebersihan sama jaga malam. Mana atas dasar apa itu, Bang? Dari kami. Itu nggak ada asosiasi. Apa lagi ketik-ketik? Kami udah ada asosiasi, Bang. Nggak ada itu. Nanti Bang, kalau mau tanya Bang, nanti Bang kita bertanya Bang. Inilah pengakuan Erik saat didatangi polisi di rumahnya di Jalan Madrasah Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu siang. Erik membantah telah memeras dan mengancam pekerja pemasangan kabel optik di Jalan Bojong Raya, Rawabuaya. Meski Erik mengaku hanya bercanda, namun polisi tidak begitu saja percaya. Apalagi para korban menyatakan Erik dan rekannya Nikmat mengaku-ngaku sebagai anggota Ormas saat melakukan pemerasan. Atas dasar itulah, Erik dan Nikmat tetap dibawa ke Mapolsek Cengkareng untuk pemeriksaan lebih lanjut. Masih pada pagi hari ini, pemirsa, ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Desa Suralaga, Lombok Timur berujung ricuh. Masa aksi menolak pergantian kepala lingkungan dan menuding kepala desa melakukan pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial ke masyarakat. Sosok preman bernama Jupri, berusia 28 tahun, ternyata menjadi otak aksi pungli di kawasan Pasar Tumpah, Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Ia menerima uang setoran pungli dari preman lain dan ia juga turun langsung melakukan pungli. Jadi kepada warga masyarakat maupun para pengusaha untuk lebih berhati-hati apabila ada warga masyarakat yang tidak dikenal datang untuk meminta bantuan dalam bentuk apapun, agar dicek kembali kelengkapan surat-suratnya maupun kelengkapan administrasinya, apa betul yang bersangkutan utusan dari desa maupun dari instansi manapun, agar dicek, di-cross cek kebenarannya, jangan sampai menjadi korban daripada penipuan atau warga yang ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, tentu sama-sama menjaga keamanan, khususnya para pengusaha untuk bisa melengkapi tempat usahanya dengan CCTV sehingga bisa mencegah kejahatan maupun lebih cepat mengantisipasi atau mengungkap apabila terjadi kejahatan di tempat tersebut. Istilah pungli sangatlah familiar di telinga masyarakat Indonesia. Pungli dapat terjadi di mana saja, baik itu di jalanan, ya di dalam perusahaan atau di sebuah instansi pemerintah. Apa definisi dari pungutan liar itu sendiri? Pungli atau pungutan liar adalah tindakan meminta uang atau barang secara tidak resmi, sembunyi-sembunyi, dan tidak memiliki landasan hukum resmi. Payung hukum terkait pungutan liar ada di Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Jadi, apa faktor yang menyebabkan pungutan liar? Yang pertama ada faktor internal, yaitu wewenang atas jabatan yang melekat pada dirinya. Faktor kultural, budaya pungli di suatu organisasi atau lembaga, dan faktor eksternal, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan, dan faktor ekonomi oleh internal pelaku pungutan liar. Pungutan liar sering menyasar pada anak kos. Beberapa waktu lalu, kami di lingkungan Purwokerto tentang pungutan oleh ketua RT ataupun RW yang meminta penghuni kos untuk mengeluarkan biaya tertentu. Sebenarnya, boleh atau tidak RT RW memungut biaya? Boleh saja. Pungutan yang dilakukan oleh petugas RT dan RW bersifat sukarela,
sebagai bentuk gotong royong atau dikenal dengan pungutan partisipatif kependudukan yang akan digunakan untuk mendukung agenda-agenda kewargaan di lingkungan RT RW tersebut. Bersifat sukarela, artinya masyarakat boleh menentukan memberikan atau tidak dan tidak boleh ada paksaan dari petugas RT atau RW tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari pungutan liar yang pertama ada merusak moral, budaya, dan demokrasi. Yang kedua, merugikan masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, menghambat pembangunan yang merata dan berkeadilan. Saran untuk masyarakat yang terjerat pungutan liar. Yang pertama, komunikasi kepada pihak yang meminta pungutan. Jika berdalih oleh pungutan kelurahan, maka meminta surat edaran tentang pungutan yang bersangkutan. Jika berdalih untuk uang kas RT atau RW, maka berikan pemahaman bahwa hal tersebut artinya bersifat sukarela. Yang kedua, edukasi hukum. Berikan lebih lanjut kepada pelaku pungutan liar bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang dapat dijerat hukum, dengan tujuan menekankan pelaku menjadi berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, melaporkan pada pihak berwajib atau berwenang. Jika pelaku memberikan ancaman dan tindakan berbahaya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP, Junto 482 KUHP baru. Kepada siapa kita bisa mengadu jika terjerat pungutan liar? Kita bisa mengadu pada polsek atau polres terdekat dan Satgas Cyber Pungli.